Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita menyempatkan diri bisa berkumpul di ruang kepala SMK Negeri 2 Balikpapan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Kepala SMK Negeri 2 Balikpapan untuk waktunya dalam proses wawancara yang merupakan salah satu tugas kami sebagai CGP Angkatan ke-11 Kota Balikpapan tahun 2024, di mana pada tugas yang diberikan kepada kami yaitu melakukan wawancara dengan kepala sekolah yang ada di SMK Negeri 2 Balikpapan. Sebelum kita melangkah ke proses wawancara, baiklah kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Mukhlis, SMK Negeri 2 Balikpapan. Rekan saya CGP juga dari SMK Negeri 2 Balikpapan, Bu Riana Kurnia Dewi, dan rekan kolaborasi dari SMA Negeri 2 Balikpapan, Ibu Julfitri, Bu Alfrida, dan Bu Hirmina. Terima kasih atas waktunya. Dalam wawancara ini kita ingin mengetahui sejauh mana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Suparman selaku Kepala SMK Negeri 2 yang berbasis mengandung nilai-nilai kebijakan yang menjadi tuntutan dalam penerapan nilai-nilai yang dituntut dalam kurikulum Merdeka Belajar tentunya Bu ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempersilahkan kepada Bapak Suparman untuk memperkenalkan diri dan langsung otodidak kita akan melakukan proses wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan dari kelima calon CGP Pak ya. Nah, kepada Bapak Suparman, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Perkenalkan, nama saya Suparman, Kepala SMK Negeri 2 Balikpapan sejak tahun 2023 yang lalu, insya Allah sampai sekarang. Berarti sudah setahun Pak ya? Setahun, Oktober ya. Oke Pak, dalam proses Bapak sebagai pimpinan di SMK Negeri 2 tentunya dihadapkan dengan kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan. Nah, selama Bapak memangku sebagai pemimpinan di SMK Negeri 2, kebijakan-kebijakan yang Bapak sudah ambil itu seperti apa? Mungkin bisa. Iya. Tentu banyak sih kebijakan-kebijakan yang diambil karena memang di SMK 2, mungkin di sekolah lain juga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang secara umum kita laksanakan. Mulai dari PPDB sampai kita melepaskan anak kita di pelepasannya atau wisuda ya. Ya. Nah, oke Pak, sudah banyak ya Pak ya keputusan-keputusan yang Bapak ambil selaku pimpinan. Nah, mungkin pertanyaan saya Pak yang pertama Pak, selama Bapak di SMK Negeri 2 Balikpapan, Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Ya, mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Ya, bisa ya, salah satu contoh ya, anak kita ya di kelas 10 itu menderita sakitnya leukemia. Nah, satu sisi secara aturan kan anak-anak itu kan harus belajar. Walaupun pembelajaran itu ada ya bisa tatap muka, bisa juga daring ya. Nah, karena kondisinya memang anak ini di kelas 11-nya sudah sakitnya luar biasa gitu kan, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk tatap muka. Ya, gitu. Berarti ini Pak ya yang dilemanya etika. Ya, dilema itu ya. Yang dimana harus melihat perjuangan anak menuntut ilmu di satu sisi, di satu sisi menuntut kehadiran anak di sekolah, dan itulah keputusan Bapak yang Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu. Oke Bapak, bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan jika ada dua kejadian itu atau kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai
kebenaran yang sama. Iya. Jadi apabila terjadi hal seperti itu, contoh anak kita tadi kan, satu sisi memang anak itu harus belajar, satu sisi ada rasa kemanusiaan ya, karena anak ini rasa kasihan dalam hati kita. Nah, akhirnya ya mau tidak mau, kalau dia tidak bisa belajar di sekolah, berarti mungkin ada langkah yang mungkin yang bagus Bu ya, mungkin pembelajaran daring gitu ya. Tetapi tentu tahapan-tahapannya kan harus ada gitu. Baik Pak, Ya. untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu kira-kira selama ini seperti apa nih Pak, Bapak yang lakukan? Iya, jadi saya tentu memanggil ya kepala program keahliannya, kemudian guru bimbingan konseling, kemudian guru bidang studi yang mengajar di program keahlian tersebut. Ya kita bicarakan bagaimana langkah kita. Kalau seandainya anak ini tetap di sekolah, tentu kita juga yang repot ya. Ya artinya ya kita akan terganggu juga dengan lain. Kita tidak fokus ya, karena banyak juga anak-anak yang kita harus kita urus gitu. Sehingga ya langkah selanjutnya ya kita putuskan anak itu tetap di sana, kita home visit, kita pembelajaran daring. Salah satunya seperti itu. Oh, itu langkah-langkah. Iya. Ya, monggo Bu Baik Alfrida. Pak, dari langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan tadi, kira-kira hal apa saja yang menurut Bapak paling efektif, Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi yang kasus dilema? Iya. Ya salah satunya yang paling menuju kepada banyak orang yang akan mendukung ya, mungkin anak ini harus belajar di rumah dan Bapak Ibu guru yang mengajar dengan daring, tapi sekali-sekali mungkin sekali sebulan kita semacam kunjungan gitu ya, walaupun tempatnya cukup lumayan jauh juga gitu, tapi mungkin itulah yang bisa kita lakukan untuk membantu generasi muda supaya janganlah tidak sekolah, tetap harus belajar gitu. Sip. Silakan, ada Ya. lagi. Ya, terima kasih Bapak, tadi sangat luar biasa dalam pengambilan keputusan ya Pak. Beberapa langkah juga sudah dijelaskan, namun mungkin dalam pengambilan keputusan ini terdapat tantangan-tantangan yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira hal apa ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi Bapak paparkan? Ya, baik. Memang dalam kita mengambil satu keputusan kebijakan itu ya ada yang pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Dari program keahlian yang lain kan ada 7 konsentrasi keahlian ya, di sini ada program keahlian ada 7. Ya tentu ya kita berada dalam manajemen. Dalam manajemen itu kan kita sampaikan. Jadi segala keputusan saya itu saya selalu melibatkan teman-teman dalam manajemen itu, sehingga keputusan itu bukan keputusan mutlak dari saya, tapi justru ini adalah kolaborasi dari teman-teman semuanya. Tetapi yang menentukan sekali itu adalah tetap kepala sekolah, karena hal ini adalah hal kemanusiaan. Saya pikir semua teman-teman di program keahlian itu punya anak, punya keluarga yang ya kita tidak meminta ya apabila hal itu terjadi pada diri keluarga kita. Mungkin itu yang paling pokoknya. Iya, baik Pak, terima kasih. Oke, siap. Bapak, untuk pertanyaan berikutnya saya ingin tahu dari Bapak, yaitu bagaimana Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam mengambil sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tergantung, memang harus dibutuhkan hari itu dan tidak bisa besok lusa ya harus ya. Yang kalau seandainya itu masih bisa untuk ya seperti kasus anak kita ini, berarti harus kita jadwalkan ya. Ya karena nanti harus ada kita ketemu dengan kaproknya, dengan gurunya, dengan guru BK-nya. Jadi kita
jadwalkan sesuai juga kita punya waktu gitu kan. Ya. Semua kita dapatkan informasi-informasi ya termasuk komunikasi juga dengan orang tuanya gitu kan gitu. Oke. Baik Pak, dari kasus yang sudah Bapak sampaikan tadi nih Pak ya, Iya. kira-kira ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor apa saja nih yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak pengambilan keputusan nih dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Oke. Iya. Biasanya sudah saya katakan tadi bahwa hal-hal seperti ini kita harus masukkan ke dalam manajemen, dan ini kebetulan ada kaprokliknya, kaprokli dan wali kelas. Biasanya wali kelas yang paling tahu tentang anak-anak itu. Wali kelas itu sudah ada buku kelasnya, ada data induk anak-anak, jadi wali kelas sudah mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Jadi yang akan membantu saya itu adalah informasi-informasi dari wali kelas, dari kepala programnya dan kepala labnya itu gitu ya. Seperti itulah yang akan membantu ya dalam pengambilan keputusan, sehingga putusan akhirnya ya kita bisa simpulkan dari berbagai masukan-masukan yang ada gitu. Ya, Bu Afrida sekarang. Iya. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak Iya. jawaban-jawaban yang Bapak berikan, mulai dari tadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika, terus proses yang Bapak lakukan, langkah-langkah, dan siapa saja yang akan Bapak libatkan. Dari semua penjelasan Bapak itu, kira-kira pembelajaran apa saja yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya dalam masalah dilema etika ini Pak? Iya. Ya, pembelajaran yang luar biasa yang kita ambil bahwa rasa cinta kasih kita ya, kegiatan belajar mengajar harus jalan, kemudian rasa kemanusiaan kita tumbuh, rasa seorang bapak, rasa seorang ibu muncul, akhirnya kebersamaan, kecintaan itu yang paling yang utama dalam saya mengambil keputusan itu. Yaitu seperti yang saya katakan tadi bahwa kita tidak menghendaki itu semua. Pasti suatu ketika ada keluarga kita, ada tetangga kita, dan bangsa yang luar biasa besar ini pasti banyak sekali masalah-masalah, dan dibutuhkan seorang yang memiliki satu keputusan-keputusan yang tepat dalam mengambil kebijakan-kebijakan itu. Mungkin itu. Ya, alhamdulillah luar biasa Pak Arman ini selaku Kepala SMK Negeri 2 Balikpapan. Dari pertanyaan-pertanyaan disampaikan dari ibu-ibu CGP sangat-sangat berbobot, dan jawabannya pun saya juga terhenyu dengan nilai. Baiklah, sebelum kita mengakhiri proses wawancara ini, tentunya kita akan membuat suatu refleksi dari hasil wawancara, dan untuk itu kepada Ibu Riana Kurnia Dewi, CGP dari SMK Negeri 2 Balikpapan, untuk membacakan refleksi yang didapat dari kesempatan ini. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa sekali tadi kita sudah ngobrol banyak bersama Bapak Kepala SMK Negeri 2 Balikpapan, Bapak Suparman, mengenai kebijakan-kebijakan yang beliau ambil selama ini, khususnya dalam satu kasus yang sangat sebenarnya dilematis ya Pak. Iya. Sangat mengandung dilema etika. Di sisi lain ada peraturan kementerian yang harus dijalani, bahwa semua siswa harus menjalankan atau mengikuti KBM dengan baik. Namun di sisi lain, dikarenakan ada suatu kondisi yang tidak semua mengharapkannya, harus mengedepankan sebuah rasa kasih sayang dan juga rasa kemanusiaan. Jadi hal yang sangat menarik yang kami ambil tadi, bahwa pengambilan keputusan yang Bapak ambil ini sangat hati-hati tentunya, dan juga penuh dengan pertimbangan, serta salah satunya keterlibatan dalam tim Pak. Iya. Itu yang luar biasa, keterlibatan dalam tim, dan tentunya komunikasi yang terbuka dalam pengambilan keputusan ini, dan itu merupakan langkah-langkah, mengandung juga paradigma dan juga prinsip serta langkah-langkah dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Dan kami sangat belajar banyak tentang hal ini. Mudah-mudahan nanti
ilmu yang Bapak share hari ini juga bisa kami terapkan, implementasikan dalam nanti suatu saat kami mengalami menghadapi kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak dan juga rekan-rekan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, alhamdulillah proses wawancara dengan Bapak Suparman selaku pimpinan SMK Negeri 2 Balikpapan sudah selesai dan kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa pada kesempatan ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak Suparman. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, amanah dalam menjalankan tugas dan diberikan kekuatan dalam menghadapi polemik-polemik kedepannya yang kalau kita lihat di sekolah-sekolah tentunya punya banyak kasus semuanya ya. Terima kasih, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di SMA Negeri 2 Balikpapan untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Di sini berada Ibu Dr. Anda Sri Susarti yang akan kita wawancarai. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Bapak Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Baik, Ibu bolehkah kami beberapa pertanyaan akan memberikan kepada Ibu? Ya, kan? Oke, yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Saya jawab. Kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral ini, untuk mengidentifikasikan kita bisa melihat dari apa-apa yang sudah didapatkan dari informasi dari guru yang ada di sekolah ini, sehingga itu akan memberikan masukan yang tepat untuk kita nanti mengambil keputusan. Oke, itu ya Ibu. Iya, begitu Bu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, selama ini Bu Sri selaku wakil kesiswaan yang mewakili Ibu Kepala SMA Negeri 2 dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama di sini, sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Sulit ya kalau sama-sama betul-betul kepentingannya sama-sama bagus atau sama-sama harus utamakan. Ini contohnya misalnya seperti ada beberapa murid kita yang mempunyai latar belakang yang sudah diteliti, ternyata ada kasus ketika orang tuanya yang dukungannya kurang kepada siswa, kemudian akhirnya anak itu di sekolah sering tidak masuk, lalu sementara kurikulum Merdeka ini mengajarkan kita atau memberikan masukan kepada kita bahwa tidak ada anak yang tidak naik ya, karena semua anak wajib sekolah sampai selesai sesuai kemampuannya, sesuai dengan bagaimana dia harus berlari mengejar pelajarannya. Nah itu agak-agak sulit ya, karena dia punya kasus tersendiri di rumahnya yang macam-macam, sementara dia juga harus menyelesaikan sekolahnya, dan itu kami alami dari kelas 10 sampai akhirnya di kelas 11 sampai sekarang di kelas 12, sehingga ketika kita harus mengikuti kurikulum Merdeka, maka itu menjadi hal yang harus kita sama-sama ketahui, baik dari orang tua maupun bapak guru yang ada di sekolah, sehingga tidak ada kata anak ini sebenarnya sudah seperti ini, sekolah sudah tidak masuk banyak, kemudian tidak mengikuti pelajaran. Tapi sementara kita juga harus mengutamakan bahwa anak itu harus lulus. Nah, sehingga mau tidak mau ya kita harus memberi masukan yang baik dan benar kepada orang tua supaya anak itu tetap harus lulus sekolah.
juga bisa memberikan masukan yang baik dan benar juga kepada Bapak Ibu guru, harus legowo untuk bisa menjadikan anak itu lulus sampai selesai di SMA. Luar biasa Bu ya, harus bersabar berarti Bu ya. Mungkin ada pertanyaan Ya, lagi. baik Ibu, terhadap kasus tadi ya Bu ya, kira-kira nih Bu, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk menghadapi kasus seperti itu tadi? Ya, ini kerjasama yang amat sangat harus dibutuhkan kolaborasi kolaborasi antara wali kelas, kemudian guru BK. Nanti wali kelas dan guru BK itu harus punya catatan seberapa banyak sih anak ini melakukan pelanggaran, bukan pelanggaran ya, hal-hal yang menjadikan dia tidak masuk sekolah. Kemudian harus home visit ke rumahnya, melihat situasi yang ada di rumah seperti apa, orang tuanya seperti apa. Nah itu yang kita berikan masukan kepada guru yang ada di sekolah yang bukan yang tidak mengajar. Kalau yang mengajar sudah pasti sudah tahu prosesnya, karena sudah pasti ada laporan dari wali kelasnya, kemudian ada catatan dari BK-nya juga. Nah kepada Bapak Ibu guru yang lain juga kita harus berikan masukan seperti itu, sehingga juga bisa membantu anak itu juga tetap bisa belajar di sekolah dengan rasa aman yang tidak dikucilkan dari guru yang lain atau mungkin juga dari teman-teman. Saya lanjut ke pertanyaan keempat nih ya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti yang tadi Ibu sampaikan? Ya, yang paling efektif dengan memberlakukan aturan yang konsisten. Artinya kita kan sudah memberi sosialisasi kepada setiap guru bahwa hal-hal yang seperti itu harus ada catatannya. Jadi tidak semata-mata anak itu sering bolos, kemudian kita tidak punya catatan. Buktinya harus ada, hitam di atas putihnya. Kolaborasi Bu ya dengan Bapak Ibu. Ya, dan itu harus selalu terkait dan selalu konsisten sehingga masalah itu bisa segera bisa dipecah. Baik Bu, terima kasih tadi sudah dijelaskan bagaimana dalam mengambil keputusan itu, dan tentunya dalam pengambilan keputusan itu kan terdapat tantangan yang Ibu hadapi. Gitu. Kira-kira hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kembali lagi kepada bahwa banyak orang, banyak pikiran, banyak hal-hal yang berbeda. Sehingga untuk menyamakan itu kita harus bisa mengambil hati juga ke setiap Bapak Ibu guru, juga kepada siswanya juga teman-temannya, karena kebetulan saya juga tahu siswanya seperti apa, sehingga betul-betul harus memberi motivasi juga kepada siswanya sehingga punya tekad untuk bisa tetap masuk sementara situasi di rumahnya tidak memungkinkan. Yang pasti tetap harus kolaborasi semuanya sehingga semuanya bisa mendapatkan keputusan. Iya. Nah, jadi lanjut Bu ya, masih terkait dengan kasus yang mempunyai nilai etika Bu ya. Nah, dalam penanganan kasus di SMA Negeri 2 sini Bu, apakah dalam setiap kasus itu diselesaikan langsung, apa punya jadwal tersendiri atau dibuatkan agenda tersendiri Bu? Jadi misalnya menghadapi kasus ini apa langsung diputuskan atau dibicarakan dulu atau dibuatkan agenda tersendiri untuk dibicarakan? Prosesnya memang panjang ya. Ya. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan anak secara langsung, misalnya katakanlah karena ini menyangkut etika, kalau itu sesuatu yang memang kita langsung bisa tegur, kita langsung tegur. Contohnya misalnya ada anak-anak yang sering duduk di meja misalnya. Nah hal-hal yang seperti itu kalau tidak langsung masih nanti kan agak ya. Nah, artinya anaknya tidak tahu langsung apa kesalahannya. Tapi untuk kasus-kasus yang seperti yang tadi itu prosesnya panjang sekali. Yang tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa itu harus ada komunikasi antara guru yang mengajar, kemudian wali kelas, lalu BK, ada catatan, dan ketika itu sudah ada semua datanya, pada saat akan membahas raport itu kita kembalikan, kita agendakan lagi untuk dibicarakan bersama-sama, sehingga keputusannya adalah keputusan bersama yang
sudah didasari dengan data-data yang kuat. Ya. Oke, baik Ibu. Untuk selama ini ya Bu dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, adakah ya Bu kira-kira seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut? Ya, saya sangat bersyukur sekali karena ketika itu sudah disampaikan kepada Bapak Ibu guru, teman sejawat, itu semua bisa mengikutinya, sehingga dari apa yang sudah disampaikan itu, maka itu akan menolong untuk memudahkan mengambil keputusan. Berarti mungkin guru-guru BK juga termasuk gitu ya, wali kelasnya juga itu yang membantu ya Bu ya. Itu semua. Karena semua terkait dengan si anak itu. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir ini Bu. Ya. Ya. Sudah Ibu paparkan tadi langkah-langkah, bagaimana cara mengambil keputusannya dan sebagainya untuk masalah-masalah yang dilema etika ini. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu petikin dari pengalaman dalam menangani kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak pastinya. Karena memberikan tambahan selain kepada saya sendiri sebagai wakil kesiswaan, juga kepada Bapak Ibu guru mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu. Seperti apa harus dikerjakan ya. Sehingga kalau yang seperti itu sudah terbiasa, maka insya Allah untuk hal-hal lainnya pasti bisa lebih baik menangani hal yang agak rumit. Dan harus lebih bersabar Bu ya. Nah itu betul, bersabarnya itu bersabar kepada si A, kepada si B, guru yang laki-laki, guru yang perempuan, guru yang tidak mengajar anaknya itu juga kita harus juga bersabar. Pasti akan ada banyak selentingan kiri kanan yang bermacam-macam, sehingga kita juga harus bersabar. Oke, terima kasih Bu Sri sudah memberi jawaban yang begitu baik ya bagi kami, untuk kami pelajari, jadi pengalaman kami juga ya untuk melakukan hal berikutnya lagi. Mungkin nanti disampaikan oleh Bu Diana tentang refleksi bicara kita hari ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi sangat luar biasa sharing pengalamannya dari Bu Sri mengenai pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika ini, dan tentunya banyak hal menarik yang bisa kita ambil di sini. Salah satunya adalah langkah Bu Sri yang selalu melibatkan berbagai pihak atau berkolaborasi dalam pengambilan keputusan tersebut, dan juga tentunya pertimbangan matang ya Bu ya, keputusan itu dipertimbangkan gimana kelanjutannya, dan diutamakan adalah untuk pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik yang berpihak pada murid ya Bu ya, yang tentunya tidak mengesampingkan nilai-nilai kebijakan. Terima kasih sekali lagi Ibu atas sharing ilmunya. Terima kasih. Baiklah, kita tutup ya kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.